Shalom, salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari ini. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Berbagi kasih dengan orang-orang yang susah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini merupakan satu pengakuan, kesaksian daripada Rasul Paulus terhadap kehidupan orang-orang percaya yang ada di kota Filipi, di mana Paulus menemukan bahwa ada satu kepedulian yang sangat besar yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Mereka mau berbagi kasih dengan orang-orang yang susah, termasuk Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, kita ketahui bahwa waktu itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Dan di dalam penjara tentu Rasul Paulus mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Dan orang-orang percaya yang ada di kota Filipi, mereka sangat peka. Mereka mengerti dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh Rasul Paulus. Sehingga mereka berinisiatif untuk memberikan bantuan, berbagi kasih kepada Rasul Paulus. Dan kalau kita membaca dari kesaksian Paulus tentang hal kasih yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang ada di kota Filipi terhadap dia adalah bahwa ketika dia ada di dalam penjara, mereka mengirim uang kepadanya, mereka mengirim makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan dia, bahkan mereka mengirim teman yang akan mendampingi atau melayani Rasul Paulus selama berada di dalam penjara. Kita melihat bagaimana kepekaan, kepedulian yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di kota Filipi, orang-orang percaya yang ada di kota Filipi terhadap Rasul Paulus. Mereka tidak menutup mata, mereka tidak menutup hati nurani mereka untuk berbagi kasih dengan Paulus yang sementara itu dalam keadaan susah, sedang di penjara, punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, saudara, ini juga mau mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, ada sesama-sesama kita yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang berada di dalam kesusahan, bagaimana sikap kita? Apakah ada kepedulian? Apakah ada kasih yang bisa kita tunjukkan atau kita wujud nyatakan kepada mereka? Di dalam hal berbagi kasih, bukan saja kita berbagi materi, uang, makanan, minuman, tidak berupa itu saja. Tetapi berbagi kasih ini juga kita bisa beri dengan cara memberi support kepada orang-orang yang sedang ada di dalam persoalan dan mereka mengalami jalan buntu, mereka tidak mendapatkan solusi. Kita datang, kita memberi support, kita memberikan solusi, jalan keluar kepada mereka. Kita memberikan arahan-arahan kepada mereka. Atau kita juga bisa berbagi kasih dengan mendoakan orang-orang yang sedang berada di dalam keadaan susah. Kita menggumuli, kita mendoakan mereka supaya mereka bisa ditolong oleh Tuhan. Dan ada banyak bentuk kepedulian kita dalam hal berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini menjadi tugas dan kewajiban kita. Kita tidak bisa menutup mata terhadap orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan. Mereka justru membutuhkan kita. Ingat bahwa kita ditempatkan Tuhan di sekitar mereka untuk kita bisa berbagi kasih dengan mereka, untuk kita bisa menolong mereka, dan untuk kita bisa membantu mereka keluar dari setiap kesusahan mereka. Karena itu, milikilah hidup saling berbagi kasih dengan orang-orang yang sedang berada di dalam kesusahan mereka. Tuhan Yesus kiranya menolong kita semua di dalam melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kembali kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan dan menasihati kami untuk kami peka dan peduli terhadap lingkungan kami,
sekitar kami, secara khusus kepada siapa saja yang sedang berada di dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, pakailah mata kami, pakailah tangan kami, pakailah kaki kami, pakailah hati kami untuk kami bisa berbagi kasih dengan sesama kami. Biarlah firman-Mu menolong dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Shalom.